realitas kekinian, pertarungan ideologis umat Islam Indonesia saat ini menghadapi kelompok nasionalis sekuler, komunis, Kristiani radikal, Syiah, Rafidhah. Saya tanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya tanya, jawab dengan jujur. Kok nasionalis sekuler, komunis, Kristiani radikal, Syiah, Rafidhah itu sekarang ngumpul jadi satu di partai apa? Berarti apa yang saya paparkan ini tadi, jamaah semuanya ini lulus dengan komlot. Berarti sukses sudah. Artinya Bapak tidak buta politik. Ternyata Bapak semua jamaah di sini paham politik. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Jadi bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tidak hanya itu, ternyata dibantu juga oleh golongan munafik karena fulus. Ini Pak. Jadi tantangan kita seperti itu sekarang. Jadi sekarang ini kelompok nasionalis sekuler, kelompok komunis, kelompok Kristiani radikal, Syiah, Rafidhah, kelompok munafik itu jadi satu. Ini sekarang. Otomatis Bapak Ibu jangan kaget kalau sekarang Islam dihantam, umat Islam dipinggirkan. Umat Islam dituduh anti Pancasila, dituduh anti NKRI, dituduh anti kebinekaan, dituduh makar, dituduh ini, macam-macam. Tapi semua itu maling teriak, maling. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Allah. Itu di dalam Islam, konsep Islam. Di dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu yang sekarang diberlakukan di Indonesia. Nah, kalau dalam Islam, ukuran kebenaran, siapa yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, itulah yang benar. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu, kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada 1000 orang, 999 menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang satu orang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konsep Islam, dalam sistem Islam, yang harus dimenangkan adalah yang satu. Tapi kalau dalam sistem demokrasi, yang dimenangkan harus yang 999. Yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam sistem demokrasi harus dimenangkan. Jadi dalam sistem demokrasi itu, ketika suara mayoritas lebih penting daripada kebenaran firman Allah. Itu Pak. Jadi kalau dalam sistem demokrasi ada istilah one man one vote, satu orang satu suara. Kalau dalam sistem Islam, suara ulama harus dimuliakan. Sementara dalam sistem demokrasi, suara ulama sama dengan suara pelacur. Benar enggak? Benar enggak? Itulah sistem demokrasi. Itulah perbedaan. Kalau dalam sistem Islam, medan tanggung jawabnya langsung kepada Allah, sehingga jabatan itu amanah yang dipertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamah. Kalau dalam sistem demokrasi, medan tanggung jawabnya kepada siapa yang dipilih, anggota parlemen.
Itu perbedaannya. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebelum beliau memasuki Palestina, beliau memberikan satu ungkapan, kami adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Akan tetapi jika kalian mencari kemuliaan selain Islam, pasti Allah perhinakan. Nah, saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, Indonesia kan pakai sistem demokrasi liberal. Kira-kira dimuliakan atau diperhinakan? Diperhinakan. Ini terjadi. Ini persis seperti apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alikumul ummam min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qasatiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? Apa jawaban Rasulullah? La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'is sail. Tapi kualitasmu seperti buih. Nah, Bapak, kata kenapa nih? Untuknya banjir. Jadi, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan justifikasi, bukan pembenaran hadis ini. Ini artinya peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai umat Islam mempunyai kualitas seperti buih. Manakala umat Islam itu kualitasnya seperti buih, tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya, saat itu Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantaji'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Dicabut oleh Allah rasa takutnya orang-orang kafir itu. Kira-kira sudah terjadi di Indonesia? Sudah. Agama kita dilecehkan, ulama kita dilecehkan, agama kita dilecehkan, kitab suci kita dilecehkan oleh orang kafir di Indonesia ini. Kenapa? Kita mencari kemuliaan selain Islam. Walakdifanallahu fi qulubikum alwahan, dan Allah mencampakkan alwahan di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud alwahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Allah cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu ulama-ulama ahlus sunnah dulu memberikan perhatian yang cukup serius terhadap masalah-masalah as-siyasah as-syar'iyyah, politik Islam itu. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis satu kitab judulnya As-Siyasah As-Syar'iyyah. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Ada lagi yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, yaitu tentang hukum-hukum penyelenggaraan sebuah negara menurut konsep Islam, menurut syariat Islam. Bahkan ada Ustadz Abdul Hakim Abdad juga menulis sebuah buku Siyasat Syar'iyyah atau politik Islam. Dari Sirah Nabawiyah itu beliau ambil satu sampel kebijakan politik Rasulullah kepada orang kafir, yaitu dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini kebijakan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjadikan surah An-Nisa ayat 58 dan 59 ini sebagai basic dasarnya siasat syar'iyyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'iddukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ayat ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini diturunkan khusus kepada pemimpin, sultan, penguasa negara, agar dia menjadikan kepemimpinannya itu sebagai amanah, dan dia memutuskan hukum agar dia putuskan hukum itu secara adil. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat yang kedua itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu diturunkan untuk rakyat, penyelenggaraan aparat negara, askar, tentara, ya, agar dia taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri yang menegakkan amanah dalam kepemimpinannya dan yang menegakkan keadilan. Manakala seorang pemimpin atau kepala negara tidak menegakkan keadilan, tidak wajib ditaati. Tidak ada taat dalam kemaksiatan pada Allah. La ta'afi maksiatillah. Oleh karena itu, tugas dari pemerintah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah menjamin tegaknya hukum-hukum Allah dan mengamankan dari ketimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dua jenis amanah bagi seorang pemimpin, yaitu amanah kepemimpinan dan amanah mal. Jadi pandangan politik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang amanah kepemimpinan, beliau berikan ketentuan, cari, pilihlah yang aslah, yang terbaik, yang lebih patut. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam memilih pemimpin atau kepala negara, utamakan yang lebih afdal. Beliau mendasari dalam surah Al-Qasas ayat 26, yaitu Al-Qawiyyu Al-Amin, yang kuat dan dapat dipercaya atau amanah. Memang sulit diketemukan dua kekuatan ini, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cari yang maslahah itu. Nah, Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, beliau memberikan satu kesimpulan, seorang pemimpin negara itu bisa dimakjulkan. Apa dimakjulkan? Dilengserkan karena dua: cacat dalam keadilan dan cacat dalam fisik. Jadi kalau ada sebuah kepala pemerintahan berlaku tidak adil dalam penegakan hukum, itu wajib dimakjulkan. Kemudian yang kedua, seorang kepala negara bisa dimakjulkan atau dilengserkan karena cacat fisik. Ini contoh pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada masa Presiden Gus Dur. Waktu Presiden Gus Dur itu pas kejadian peristiwa Ambon. Jadi ketika umat Islam sholat Idul Fitri, langsung dihabisi. Berapa korbannya? 3.000. Dibantai oleh kalangan Kristiani radikal di Ambon. Poso 1.000. Akhirnya
ring satu Gus Dur yaitu Bapak Marsilam Simanjuntak. Marsilam Simanjuntak kan orang Kristiani, itu membisikkan kepada Gus Dur, presiden yang meninggal cuma 3 orang, yang 000 yang 1000 dihapus. Sehingga akhirnya keesokan harinya Presiden Gus Dur memberikan statement, yang meninggal 3 orang gitu aja kok repot. Coba Pak, bahaya kan? Sangat bergantung dengan pembisik. Ya kalau pembisiknya seorang muslim, indah, seorang Kristiani radikal, Marsilam Simanjuntak. Coba, ini bahaya. Jadi menurut konsep Islam, 2 hal ini yang bisa dihapus, bisa dimakjulkan. Al-Ghazali berpendapat mengangkat seorang pemimpin negara tidak boleh berdasarkan ra'yu, tapi mengangkat pemimpin sebuah negara itu wajib syar'i. Jadi kepemimpinan itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Sebagaimana yang sudah jadi tren di Indonesia, yaitu surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai aulia, sebagai pemimpin. Dalam ayat yang lain sebagai bitonah, teman kepercayaan. Dilarang sama Allah. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Allah tegaskan, wa may yattawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya atau sebagai teman kepercayaannya, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah An-Nisa ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian menyatakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa? Ini larangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Al-Ghazali memberikan kesimpulan, agama tidak bisa dipisahkan dengan politik. Agama tidak bisa dipisahkan dengan negara. Itu dari paparan yang sudah saya sampaikan, dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, begitu juga Al-Ghazali. Nah sekarang bagaimana realitas di Indonesia? Kita korelasikan di Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi sekarang, kita harus setback, nengok ke belakang. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan sejarah itu akan berulang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran, hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Itu. Jadi sejarah itu akan berulang. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita melihat kekinian, kita harus setback. Ayo nengok sejarah masa lalu. Pada saat polemik antara Presiden pertama Indonesia Soekarno dengan tokoh Masumi, yaitu Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Kata Pak Natsir tentang perdebatan tentang wacana konsep negara. Kata Pak Natsir, Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan risalah Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu di dalam satu teritorial.
menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Sebab itu negara juga menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Bapak Muhammad Natsir Allahumma yarham menjadikan surah Ad-Dariyat ayat 56 ini dasar ideologi Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini. Bapak Muhammad Natsir mengambil satu kesimpulan. Tujuan cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah agar mencapai kemuliaan atau kejayaan fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, makna ibadah itu kan luas. Ibadah itu kan mengabdi, menyembah, mentaati, berhukum dan memutuskan hukum karena Allah. Itu makna ibadah. Jadi Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi segala bentuk ibadah yang tidak tegak atas dasar ini, baik itu solat kita, puasa, zakat, umroh, haji, dakwah, jihad, jika tidak tegak di atas dasar ini, tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Pak Natsir Allahumma yarham, atas pertolongan Allah ketika beliau memimpin Masumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, akhirnya beliau diberi amanah oleh Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia. Pada saat itu beliau mengambil satu strategi. Ketika beliau diberi amanah menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia, akhirnya beliau niati berdakwah lewat jalur politik. Begitu beliau pensiun, beliau rubah strategi, berpolitik lewat jalur dakwah. Jadi kalau pertama tadi berdakwah lewat jalur politik, ketika beliau pensiun berpolitik lewat jalur dakwah. Jadi beliau tidak lepas dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk iqamatuddin. Rasulullah dan para sahabatnya memberikan contoh dakwah wal jihad. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya beliau sempat Yaumil Jum'ah tanggal 7 November 2008 mendapatkan gelar pahlawan. Itu yang memberi adalah Presiden SBY. Karena apa? Jasa-jasa Muhammad Natsir sebagai ketua Masumi berhasil melobi-lobi yaitu Daud Beroreh, tokoh Aceh. Kemudian Pak Natsir sebagai Perdana Menteri pertama mencoba lobi-lobi pada Presiden Darurat Indonesia, yaitu Bapak Safrudin Prawira Negara. Kemudian Pak Natsir mencoba lobi-lobi pada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Akhirnya ketika tokoh ini menerima ide Pak Natsir, karena hasil konferensi meja bundar dengan Belanda, sampai akhirnya pemerintahan dipindah ke Jogja. Akhirnya Indonesia menjadi negara Republik
Indonesia Serikat, RIS. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Begitu Pak Natsir menjadi Perdana Menteri, beliau lobby-lobby pada 3 tokoh ini, Daud Beroreh, Pak Safruddin Prawira Negara, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Akhirnya di depan parlemen Pak Natsir membacakan yang sering disebut dengan mosi integral Natsir, yaitu tanggal 3 April 1950, 67 tahun yang lalu, lahirlah NKRI. Jadi pencetus Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Bapak Muhammad Natsir, Allah mayarham, tokoh Masumi, tokoh Islam. Tapi sayangnya NKRI sekarang diklaim milik PDIP, sehingga akhirnya ketika umat Islam berjuang langsung dituduh anti NKRI. Ketika umat Islam berjuang menegakkan keadilan hukum, langsung dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika, intoleran, makar, ya kan, anti Pancasila. Jadi ini maling teriak maling. Jadi seperti itu. Jadi coba umat Islam sampai Panglima TNI ketika diwawancarai oleh Rossi ya di Kompas TV, beliau tersinggung, Pak. Dituduh umat Islam mau melakukan kudeta. Lahirnya Panglima TNI nyatakan, saya sebagai seorang Muslim tersinggung ucapan Rossi itu, ya kan? Umat Islam itu tidak akan mungkin menghancurkan negaranya sendiri. Tidak akan mungkin. Umat Islam itu, kata Panglima TNI, kesatria dan patriot, sangat cinta terhadap NKRI, karena yang menciptakan NKRI itu adalah tokoh Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kan, jadi ini hasil jasa Bapak Muhammad Natsir, sehingga Indonesia dari RIS berubah menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950, terdiri dari 10 provinsi dan 1 di daerah istimewa Yogyakarta. Ini kiprah Pak Natsir. Jadi beliau strateginya berpolitik, artinya berdakwah lewat jalur politik, setelah pensiun berpolitik lewat jalur dakwah. Jadi tidak lepas dari dakwah itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, persoalan yang terjadi pada masa lalu perlu ditelaah untuk memahami problematika yang terjadi hari ini, sehingga kita mampu memahami mengapa peristiwa itu terjadi pada masa kini. Sebaliknya, seperti halnya untuk memahami kondisi masa kini, perlu menengok kembali ke belakang. Untuk memahami sejarah masa lalu, perlu terkadang-kadang memerlukan pemahaman tentang masa kini. Jadi 4 peristiwa besar dalam sejarah perjuangan umat Islam Indonesia yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran atau hikmahnya. Yang pertama, ini terjadinya perdebatan, ini sudah saya sampaikan tadi, Pak. Ini langsung saya loncat. Nah, ini sudah saya sampaikan. Jadi dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi keputusan Presiden Soekarno nomor 150 tahun 1959 dan diperkuat dengan lembaran negara nomor 75 tahun 59 yang dengan resmi dan legal telah memperlakukan kembali Piagam Jakarta 22 Juni 45. Ini berarti pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta 18 Agustus 45 telah dianulir kembali oleh Presiden Soekarno. Jadi Piagam Jakarta 22 Juni 45 sampai hari ini telah dan masih eksis dan sah secara hukum, mengikat pada umat Islam seluruh Indonesia. Keputusan Presiden ini sah berlaku dan tidak dapat dibatalkan, melainkan bertanya dulu kepada rakyat atau melalui proses referendum. Sampai sekarang kan belum pernah referendum, belum pernah. Itu berarti tetap eksis. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, 2 tokoh Masumi, yaitu Muhammad Natsir, Allah mayarham, dan Buya Hamka, Allah mayarham, memberikan wasiat, jangan takut tatbikus syariah, menegakkan syariat Islam.
Karena sudah ada pedoman itu, Pak. Ada undang-undang legal formalnya. Tidak boleh kita takut. Tapi akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, setelah pasca dekret 5 Juli 59, di akhir kekuasaan Presiden Soekarno terhipnotis oleh pemikiran Karl Marx. Akhirnya Presiden Soekarno memunculkan ideologi baru, namanya Nasakom, nasionalis agama komunis. Nah, yang pertama kali ormas Islam yang pertama kali menerima ideologi Nasakom itu siapa, Pak? Yang pertama kali menerima ormas Islam, yang pertama kali menerima ideologi Nasakom, Nahdlatul Ulama. Sehingga waktu itu NU keluar dari Masyumi. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, marah ketika NU keluar dari Masyumi. Sehingga waktu itu Presiden Soekarno di bawah dua kaki, satu PNI, satu PKI. Sehingga jargon Presiden Soekarno waktu itu, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Siapa kepala batu? Masyumi. Sehingga waktu itu PNI, NU, PKI bersatu melawan Masyumi. Sehingga akhirnya seluruh pengurus Masyumi se-Indonesia dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, termasuk Buya Hamka, Muhammad Nasir, Kiai Haji Isa Ansori, Kiai Haji EZ Mutakin, dan beberapa tokoh-tokoh Masyumi, Pak Prawoto Mangkusesmito, seluruhnya dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Karena apa? Masyumi menolak ideologi Nasakom. Jadi Masyumi menolak ideologi Nasakom yang dimunculkan oleh Presiden Soekarno di akhir kekuasaannya. Itu kan? Akhirnya dijebloskan ke penjara. Masya Allah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Buya Hamka di akhir masa penahanannya, di masa tahanan, Buya Hamka mengambil ibrah. Alhamdulillah, kata beliau, hikmah Buya Hamka dijebloskan ke penjara oleh Presiden Soekarno gara-gara menolak ideologi Nasakom. Buya Hamka bersyukur kepada Allah berhasil menyelesaikan penulisan tafsir Al-Azhar 30 juz. Allahu Akbar. Akhirnya saat itu Buya Hamka punya niat, begitu beliau keluar dari tahanan, beliau mau memberi maaf kepada Presiden Soekarno, memberi maaf kepada Presiden Soekarno. Tidak tahunya ada ajudan Presiden Soekarno mendatangi penjara Buya Hamka, menyerahkan selembar surat, dibuka oleh Buya Hamka. Buya Hamka langsung meneteskan air mata dengan ucapan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Presiden Soekarno meninggal. Dan ada tulisan Presiden Soekarno di surat itu. Presiden Soekarno memberikan wasiat terakhir sebelum meninggal. Beliau tulis surat itu, minta kepada Buya Hamka untuk mengimami jenazahnya beliau. Allahu Akbar. Akhirnya Buya Hamka mengimami jenazahnya Presiden Soekarno. Luar biasa. Padahal Buya Hamka dizalimi oleh Presiden Soekarno gara-gara menolak ideologi Nasakom. Nah, sekarang model Nasakom baru dimunculkan kembali sekarang ini. Itu Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Buya Hamka memberikan satu ungkapan, hidup ini bukanlah suatu jalan yang datar dan ditaburi bunga, melainkan ada kalanya disirami air mata dan juga darah. Bahkan Pak Natsir, Allahumma yarham, beliau menyatakan, saya tidak takut masa depan karena tidak ada bahaya. Kata beliau, masa depan itu milik umat Islam. Ini Pak, ucapan Bapak Muhammad Natsir ini ucapan seorang yang muwahhid,
yang mentauhidkan Allah. Masa depan itu ada di tangan umat Islam, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Quranul Karim, wa dinul haq, dan agama Allah yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini, ngabarkan kepada kita semuanya, masa depan ada di tangan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu umat Islam di Indonesia, umat Islam di Sragen, jangan buta politik. Kalau buta politik, kita akan digilas oleh politik itu sendiri. Ini nasihat Bapak Muhammad Natsir. Kalau memang saudara-saudara merasa tidak perlu ikut berpolitik, biar tidak usah berpolitik. Tapi saudara-saudara jangan buta politik. Karena kalau saudara-saudara buta politik, saudara akan digilas, akan dimakan oleh politik itu. Ini wasiat beliau kepada umat Islam di Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi kelompok komunis, Kristiani radikal, nasionalis sekuler, ini adalah pertarungan yang punya nafas panjang sampai saat ini. Pertarungan itu dari dulu hingga saat ini tidak lepas dari skenario global untuk menaklukkan Indonesia, negeri muslim yang terbesar di seluruh dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ungkapan Pak Nasir zaman Orde Lama. Tapi Pak, ternyata sekarang ini sepertinya pas sudah. Kata Pak Nasir, kalau umat Islam beribadah akan dibiarkan, bahkan difasilitasi. Kalau umat Islam berekonomi akan diawasi. Kalau umat Islam berpolitik akan dicabut, akan dihabisi seakar-akarnya. Kira-kira sudah terjadi tidak sekarang? Ini Pak. Makanya umat Islam jangan buta politik. Realitas kekinian, pertarungan ideologis umat Islam Indonesia saat ini menghadapi kelompok nasionalis sekuler, komunis, Kristiani radikal, Syiah, Rafidhah. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tanya, jawab dengan jujur. Kok nasionalis sekuler, komunis, Kristiani radikal, Syiah, Rafidhah itu sekarang ngumpul jadi satu di partai apa? Berarti apa yang saya paparkan ini tadi, jamaah semuanya ini lulus dengan komlot. Berarti sukses sudah. Artinya Bapak tidak buta politik. Ternyata Bapak semua jamaah di sini paham politik. Alhamdulillah, saya bersyukur. Jadi bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak hanya itu, ternyata dibantu juga oleh golongan munafik karena fulus. Ini Pak. Jadi tantangan kita seperti itu sekarang. Jadi sekarang ini kelompok nasionalis sekuler, kelompok komunis, kelompok Kristiani radikal, Syiah, Rafidhah, kelompok munafik itu jadi satu. Ini sekarang. Otomatis Bapak Ibu jangan kaget kalau sekarang Islam dihantam, umat Islam dipinggirkan. Umat Islam dituduh anti Pancasila, dituduh anti NKRI, dituduh anti kebinekaan, dituduh makar, dituduh ini macam-macam.
Tapi semua itu maling teriak maling. Itu Pak. Bagaimana respon ulama dan TNI terhadap situasi Indonesia kekinian? Bagaimana responnya? Pasca 98, pasca reformasi 98, ulama mendeteksi hampir 30 indikasi PKI bangkit kembali di Indonesia. 30 indikasi PKI bangkit kembali di Indonesia. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat minta kepada umat Islam mewaspadai kebangkitan komunis di Indonesia. Sampai Majelis Ulama mengadakan halakoh kebangsaan di kantor MUI Pusat, kewaspadaan tentang kebangkitan komunis di Indonesia. Kasat Komando Strategi Angkatan Darat, yaitu Bapak Jenderal TNI Agus Tadi, pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 mewaspadai bangkitnya komunis gaya baru. Bahkan mantan Pangkostrat, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Pramono Edi Wibowo, meminta kepada masyarakat rakyat Indonesia untuk waspada tentang kebangkitan komunis di Indonesia. Bahkan Panglima Kodam 4 Diponegoro, yaitu Bapak Jenderal TNI Hardiono Saroso, tanggal 15 Desember 2012 di Makodam Diponegoro menyatakan, di depan wartawan dia sampaikan, ternyata di Jawa Tengah ini telah terdeteksi kebangkitan komunis itu sejak tahun 2012. Bahkan kata beliau di depan wartawan, beliau sampaikan, bapak saya tentara sehingga tahu persis kebiadaban PKI. Kalau muncul lagi di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, pasti akan saya hancurkan. Kami sudah mengendus adanya indikasi munculnya PKI. Perlu dicatat, jangan coba-coba PKI bangkit di wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Pasti akan saya tumpas dan hancurkan. Hancurkan itu ngerti, hancurkan itu yo tak pateni kan. Itu penegasan dari Panglima Kodam 4 Diponegoro. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini Kiai Haji Najih Maimun Jubair, yaitu Mbah Maimun, panggilannya Mbah Maimun, pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang. Beliau pernah menyampaikan, ini sudah dulu Pak, tapi banyak umat Islam yang gagal paham. Kata beliau, PDI itu partai anti-Islam. Contoh, ketika umat Islam mengajukan undang-undang pendidikan nasional dengan ajas iman dan takwa, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang perbankan syariah, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang ekonomi syariah, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang anti pornografi, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang jaminan produk halal, makanan dan minuman halal, ditolak oleh PDIP. Bahkan terang-terangan PDIP Bali mengeluarkan fatwa halalnya babi. Babi halal diproklamasikan oleh PDIP di Bali. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya kalau ada sudah muncul musuh bersama, common enemy, biasanya umat Islam bersatu. Akhirnya politisi-politisi Islam di DPR pusat dari lintas partai bersatu. Akhirnya semua produk undang-undang ini goal lintas partai, goal dan sah disahkan oleh negara.
Tapi contoh undang-undang anti pornografi itu kan sudah ada, ya kan? Begitu sekarang mereka berkuasa, sekarang kan mereka berkuasa, yang dukung mayoritas umat Islam yang gagal paham. Akhirnya apa? Undang-undang pornografi yang sudah, ya undang-undang anti pornografi yang sudah ada dihapuskan, sehingga akhirnya sekarang pornografi dibuka lebar-lebar, situs-situs Islam diblokir karena mereka berkuasa. Yang milih juga mayoritas umat Islam karena gagal paham. Ini Profesor Sahitapi, orang Kristiani radikal. Dia katakan PDI itu sudah nyata terlihat dikuasai antek-antek komunis. Dalam kemasan yang berbeda, mereka sesungguhnya komunis tapi ngaku sebagai Marhenis, pengikut Soekarno. Ini faktanya ini. Kata Profesor Sahitapi, ini kan Ibu Mega, ini Pak Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, ini yang tengah ini Dr. Rifka Ciptaning, bikin buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Bikin buku lagi anak PKI jadi ketua Komisi 9 fraksi PDIP. Kenapa ini tidak ditangkap? Sementara ulama yang menyerukan ganyang PKI ditangkap. Bahkan Mayor Jenderal Purnamin Kiflan Zain dan Brigjen Purnamin Adiatyawan Torha yang benar-benar anti, istilahnya anti komunis, ditangkap. Sementara yang komunis malah jadi ketua Komisi 9 DPR Pusat fraksi PDIP. Bahkan kepala staf kepresidenan itu kader komunis, Teten Mas Duki. Itu kader komunis, sekarang jadi kepala staf kepresidenan. Bapak Brigjen Purnamin Adityawan Toha, beliau adalah mantan staf Panglima TNI. Beliau sampaikan di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, sekarang ini banyak kader-kader komunis yang jadi bupati dan wali kota. Banyak kader-kader komunis yang jadi gubernur. Banyak kader-kader komunis yang jadi staf menteri. Coba, ini kader Gerwani, Dita Indasari, itu 2 periode menjadi staf menteri. Kader Gerwani. Yang dukung ya mayoritas umat Islam gagal paham. Ini kan Dr. Rifka Ciptaning, dia katakan ini di Taman Mini Indonesia Indah, di depan stasiun artinya diwawancarai dengan stasiun televisi LaTV, dia katakan kalau 2019 PDIP menang lagi, 15 juta kader komunis akan bangkit. Dan yang pertama kali ini 15 juta kader komunis akan bangkit. Tanggal 14 Oktober 2013, 15 kader PDIP studi banding dengan Partai Komunis Cina. Bahkan untuk memperkuat kaderisasi, PDIP belajar di Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Eva Sundari. Eva Sundari itu politisi senior PDIP, suaminya namanya Da Costa, itu tokoh komunis di Timor Leste. Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10, hari Ahad tanggal 14 September 2014, beliau sampaikan di depan wartawan, itu yang ngundang petinggi-petinggi Partai Komunis Cina datang ke Jogja itu bukan gubernur, bukan sultan, tapi siapa? Mbak Yu. Ini Pak, itu disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono. PDIP diusir oleh warga di Banyuwangi ketika mengadakan reuni XPKI.
Dr. Rifka Ciptaning, Rike Diah Pitaloka dengan satu politisi PDIP di Banyuwangi dibubarkan oleh FPI Banyuwangi. Ini kan Palu Arit, terang-terangan. Jadi kita prihatin banyak umat Islam yang gagal paham. Yang dipilih kan ini pilihan mayoritas umat Islam. Coba Pak, ini pertama Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, ini Direktur Eksekutif Megawati Institute, ini politisi senior PDIP. Dia katakan di Hotel Niko Jakarta, pernikahan sejenis halal. Jadi laki nikah sama laki halal, perempuan nikah sama perempuan halal.